Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekadar cerita, tetapi sebuah cermin kehidupan tentang perjuangan, kebangkitan, dan bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat dari setiap keterpurukan. Di channel ini kamu akan menemukan inspirasi, wawasan, dan motivasi yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan. Bukan hanya teori, tapi kisah nyata, strategi, dan filosofi yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi tantangan hidup. Jangan berhenti di sini. Masih banyak hal luar biasa yang menantimu. Jadi pastikan untuk tetap menonton, subscribe, dan nyalakan notifikasimu agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang bisa mengubah hidupmu. Perjalanan menuju kebangkitan dan ketangguhan masih panjang, dan kami ingin kamu ada di dalamnya. Pernahkah kau merasa jatuh begitu dalam, seolah dunia bersekongkol melawanmu? Hidup penuh dengan ketidakpastian, kerugian, kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit adalah bagian dari perjalanan ini. Namun, bagi seorang Stoik, keterpurukan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya." Inilah prinsip dasar yang diajarkan Stoikisme, menerima kenyataan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Ia bisa mengutuk keadaan, menyalahkan atasan, atau meratapi nasib. Namun bagi seorang Stoik, mengeluh hanya membuang energi. Yang perlu dilakukan adalah bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Keterpurukan seringkali terasa menyakitkan karena kita melawan realitas. Saat kita menerima bahwa hidup penuh ketidakpastian, kita mulai membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, halangan di jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang. Seorang Stoik tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran. Jika bisnis yang dirintis gagal, itu bukan tanda bahwa kita tidak mampu, tetapi kesempatan untuk belajar dan membangun ulang dengan lebih baik. Ketika hidup terasa berat, tanyakan, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Alih-alih melihat kesulitan sebagai musuh, jadikan ia sebagai guru. Bangkit dari keterpurukan bukan sekadar tentang menerima dan belajar, tetapi juga tentang bertindak dengan keberanian dan kesabaran. Seperti seorang petinju yang jatuh di ring, kita harus bangkit, meski tubuh terasa sakit. Seneca, seorang Stoik lainnya, menulis, kadang kita lebih kuat daripada yang kita kira, kita hanya belum diuji. Keterpurukan adalah ujian yang memperlihatkan kekuatan sejati dalam diri kita. Latihlah diri untuk tetap teguh menghadapi badai. Hadapi satu hari pada satu waktu, tanpa terburu-buru, tetapi juga tanpa menyerah. Viktor Frankl, seorang psikolog yang terinspirasi oleh Stoikisme, menemukan bahwa mereka yang bertahan di kamp konsentrasi Nazi bukanlah yang terkuat secara fisik, tetapi mereka yang menemukan makna dalam penderitaan mereka. Saat menghadapi keterpurukan, kita bisa bertanya, untuk apa aku menjalani ini? Siapa yang bergantung padaku? Apa yang bisa kulakukan untuk memberi makna pada rasa sakit ini? Dengan menemukan makna, kita bisa melangkah maju, meski jalan terasa gelap. Bangkit dari keterpurukan ala Stoikisme bukan berarti menghilangkan rasa sakit, tetapi belajar untuk menanggungnya dengan bermartabat. Dengan menerima kenyataan, melihat peluang dalam kesulitan, melatih keberanian, dan menemukan makna, kita bisa melangkah maju dengan lebih bijaksana dan tangguh. Seperti baja yang ditempa oleh api, kita tidak menjadi lemah karena penderitaan, justru kita menjadi lebih kuat. Hidup selalu penuh dengan tantangan, dan mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah. Tapi ingat, kisah para tokoh tadi bukan sekadar cerita. Mereka adalah bukti nyata bahwa keterpurukan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan.
Jangan berhenti di sini. Bayangkan jika Nelson Mandela menyerah dalam penjara, jika J.K. Rowling berhenti menulis setelah ditolak, atau jika Edison menyerah setelah ribuan kegagalan, dunia tidak akan melihat keajaiban yang mereka ciptakan. Begitu pula denganmu. Kamu mungkin sedang menghadapi rintangan, tapi jangan biarkan itu mendefinisikanmu. Teruslah menonton, teruslah belajar, karena di setiap kesulitan ada pelajaran berharga. Siapa tahu, kisah berikutnya adalah tentang kebangkitanmu sendiri. Tetaplah bersama kami karena perjalanan ini baru saja dimulai.